Nah, kalau dikatakan mirip, sama itulah konsepnya dari Kristen. Jadi memang mengadopsi ke konsepnya dewa-dewa Yunani. Yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Apa kata orang Romawi? Emang kita pernah diperbudak Mesir? Theos turun ke bumi dalam rupa manusia, sama atau beda? Mirip. Bukan mirip, bukan percaya, bukan itu. Oh, iya. Kok jadi mirip? Adinda, coba itu saya bacakan 1 Petrus 4:16. 1 Petrus 4:16. Oke, kita buka ya. Nah, kalau dikatakan mirip, sama itulah konsepnya dari Kristen. Jadi memang mengadopsi ke konsepnya dewa-dewa Yunani. 1 Petrus 4:16 ya. Iya. Sementara dijelaskan oleh Matthew Henry, konsep dewa Theos turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran pagan, ajaran kafir. Ada juga konsep pagan begitu, macam Hercules itu kan dianggap setengah dewa, nggak masalahnya itu. Lah iya, pertanyaannya kan konsep itu duluan mana, Kristen atau Yunani? Yunani ada juga duluan kayak gitu. Nah, memang Yunani duluan. Oke. Makanya kan mengadopsi di situ kan. Kalau kita buka sejarah Trinitasnya, kita lihat memang mereka mengadopsi. Bentar ya, aku mana tadi? Oke, kita buka ini 1 Petrus 4 nomor 16. 1 Petrus 4 nomor 16 kita buka, kita baca. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, memuliakan Theos yang mana ini? Memuliakan Allah. Nah. Ketika orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, orang-orang non-Yahudi memuliakan Theos, Theos yang mana yang mereka muliakan? Oh, kalau orang Yunani sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan di Galatia, di Tesalonika, mereka berdewa-dewa, mereka menyembah dewa-dewa memang. Iya, makanya dewa mana yang mereka pahami di sini ketika mereka memuliakan dewa dalam nama Kristus, dewa mana? Mereka memuliakan, kalau setelah mereka mengenal Kristus, mereka percaya, mereka tidak bisa, kecuali mereka mendalami ilmu tauhid berdasarkan kitab Torah. Mereka harus diajarkan dulu, akulah Tuhan yang telah membebaskan kalian, yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Apa kata orang Romawi? Emang kita pernah diperbudak Mesir? Yang telah memberikan perjanjian kekal kepada kakekmu Abraham untuk bersunat kulub. Emang kita keturunannya Abraham? Akulah Tuhan yang kemudian memegang engkau ketika engkau dikejar oleh musuhmu dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Emang kita pernah ikut di situ? Wah, ini bukan dewa kita, ini mah beda. Jadi jangan Anda mengatakan seakan-akan mereka berpikir kepada Tuhan Yahudi. No, mereka berpikir kepada dewa nenek moyang mereka, dewa Hermes. Dari mana kau tahu mereka berpikir kepada nenek moyang mereka? Dari mana kau tahu pendidikan kau? Buktinya mereka masih merayakan Natal setelahnya kan? Mereka masih memperingati kemudian, memperingati kebangkitan Tuhan dari kubur. Mereka masih makan babi. Mereka masih merayakan tahun baru. Santa Claus masih ada. Natalan masih mereka lakukan. Prosesi-prosesi Trinitas mereka masih pahami. Mereka masih anut. Mereka menggunakan kitabnya Yahudi dengan terjemah yang mereka sebut perjanjian lama itu hanya sebagai aksesoris doang. Mereka tidak melakukan praktek yang ada di dalamnya, tidak mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Mereka menggunakan perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap Kristus dewa mereka. Itu fakta, itu real. Mereka tidak memuliakan Tuhannya Yahudi. Mereka memuliakan dewa-dewa mereka yang turun dalam nama Kristus. Itulah yang disebut oleh
Jadi Bukan kau saya ambil ngarang, Bu. kesimpulan. Bukan saya mengarang. Sekarang pertanyaan saudara. Sekarang saya bertanya sama Anda. Boleh nggak orang Kristen melakukan Natalan di dalam sinagogenya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh. Ada biasa aja mukanya, nggak usah dijelekin muka lu, gadul. Boleh katanya. Boleh katanya. Orang pikul salib aja diludahi, apalagi masuk di rumah ibadah mereka. Jangankan di sini, kan kau tanya boleh nggak, artinya kalau kau tanya sama aku boleh nggak, boleh saja. Di kandang ayam pun bisa kami merayakan Natal. Iya, orang Yahudi membolehkan tidak kalian merayakan Natal di tempat mereka, di sinagoge mereka. Oh, itu, oh jangan tanya sama aku, sama orang Yahudi lah. Halilintar, tidak mungkin. Sama aku. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Makanya orang Yahudi itu kalau ibadah tidak mau masuk ke dalam gereja. Yang kau tanya tadi, boleh nggak kau melaksanakan Natal di sinagoge? Kalau kau tanya sama aku, ya boleh. Apa urusannya di kandang ayam? Jadi bisa merayakan Natal atau nggak ada masalah, di tempat manapun bisa merayakan Natal. Itu pertanyaan orang bodoh berarti. Yang saya tanyakan adalah, boleh tidak orang Kristen, ya, oleh orang Yahudi merayakan Natal mereka di sinagoge? Kalau diizinkan mereka ya boleh. Kalau dikasih izin. Nah, sekarang diizinkan nggak? Ya kan belum tanya. Tanya dulu lah, dikasih nggak ruangan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Kok tidak mungkin? Hukuman terberat. Baca Yehezkiel 9 nomor 6 nomor 7 8. Hukuman terberat yang sangat dibenci oleh Tuhannya Yahudi adalah orang-orang Yahudi memasukkan orang tidak bersunat ke dalam upacara ibadah mereka. Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagogi, masuk ke kota Yerusalem haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Itu dalil. Gak boleh. Itu banyak orang Kristen itu. Tunggu dulu, itu orang Kristen itu banyak itu apa wisata rohani ke Yerusalem itu? Iya, di luar tempat yang mereka sucikan boleh, tapi masuk ke dalam tempat suci sebenarnya itu nggak boleh. Sekarang mereka bisa masuk karena unsur bisnis. Kalau mereka kemudian menjalankan perintah yang ada di dalam kitab mereka, mustahil orang-orang Kristen bisa menginjak tanah Yerusalem. Nggak boleh sebenarnya. Dalil. Tapi karena mereka pelanggar hukum dari sejak Nabi Musa memang pelanggar, ya mereka tidak menjadikan itu sebagai acuan dalam beragama. Anda baca kitab mereka. Makanya aku bilang, itu sekarang wisata rohani banyak di Yerusalem, 40 juta di Yerusalem itu. Ya, itu bisnis. Di Yerusalem itu. Tapi kalau dia berdasarkan dalil, dengar, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Haision. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Nggak boleh. Tapi karena orang Yahudi lebih mementingkan bisnis, ya dianggap sepele, kitabnya ditutup kitabnya. Yang kau bilang tapi kalau kita lihat dalil, Bang, orang Kristen itu nggak boleh masuk ke Yerusalem, nggak boleh. Nggak sekaku itu sekarang, Bang, aturan. Nggak begitu. Iya sekarang memang tadi Tuhan mereka aja dibilang sama orang Kristen jadi manusia dan mati kok. Apalagi kalau cuma hukum seperti itu. Jadi saudaraku, tolong renungkan. Tolong kau renungkan bahwa ketika Paulus itu mengajarkan tentang Theos turun ke bumi, Paulus itu tidak merujuk ke Tuhannya Yahudi. Paulus itu merujuk kepada Tuhannya orang non-Yahudi atau Yunani atau Romawi. Makanya dia tidak mengajarkan ajarannya ke Yahudi, dia mengajarkan ajarannya ke non-Yahudi. Anda tidak percaya? Silakan Anda buka kitab Anda, Lukas 21 nomor 15 sampai nomor 26. Anda baca di situ. Bagaimana Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Di Lukas belum ada Paulus belum. Apa? Di Lukas belum ada Paulus. Di Lukas. Kisah para Rasul.
Oh, kisah para rasul ya ada. Lukas, kisah para rasul ditulis oleh Lukas di sana di bab 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah pulang mengajarkan agama Kristen, masuk di Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen itu. Ketawa paling jahat. Lucu kan, 2 miliar orang di prank sama Paulus tapi nggak sadar-sadar. Gitu loh saudaraku. Boleh Anda baca Lukas, kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Apakah Paulus kembali ke hukum Taurat dia setelah mengajarkan kekristenan? Yes, Tetap nggak jadinya yes. Taurat. Salah kau. Dia kembali kepada hukum Torah. Anda boleh baca. Enggak. Baca. Enggak. Baca. Bagiku Taurat adalah sampah katanya. Baca itu di luar, itu di luar. Setelah dia di luar, oke. Tapi ketika kembali ke Yerusalem, dia bertaubat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kembali ke Yerusalem, kembali menjadi Yahudi. Iya. Ayo. Dia kan Iya. negara. Gabriel, muka lu nggak usah dijelekin. Udah jelek. Kuatkan mukanya. Jadi ini Juma nih mau nipu aja kerjanya. Lah, aku kasih data kawan, aku kasih data. Kau kasih data, lalu kau mau melintir maknanya. Oke, bolehkah Anda baca Kisah 21? Ada yang bisa bacakan di sini? Kisah. Coba dibuka dulu. Aku lagi di atas tadi ya, kitabku. Baca Nah, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Kembali maksudnya. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengarkan itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali datang kemari. Sebab itu wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Nah, ayo. Lakukanlah pentahiran, pensucian, pembaptisan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, alias hanya kabar burung, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan pencabulan. Pada hari berikutnya
Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa yang dipersembahkan Paulus kira-kira? Manusia atau binatang? Paulus. Hah? Apa dipersembahkan Paulus? Ya, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi kalau mempersembahkan kurban, apa yang dipersembahkan? Orang Yahudi? Ya. Ya, kami pun melakukan persembahan kami loh. Kami pun Saya melakukan ulang persembahan lagi, ini orang Kristen. saya ulang lagi. Paulus ketika mempersembahkan persembahan di bait suci Elohim, itu persembahannya apa? Nggak tahu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, mereka senantiasa membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Yahudi melalui Nabi Musa? Manusia atau binatang? Di ayat Berarti itu kan nggak ada dengan- ditulis, nggak ada apa yang dipersembahkan Paulus di situ kan nggak jelas, nggak ada dipersembahkannya domba atau Jadi apa. menurutmu Paulus mempersembahkan Yesus lagi disalib pada saat itu atau binatang? Nggak tahu, bisa saja uang, bisa saja apa, uang koin. Di mana persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa itu untuk koin? Tunggu dulu, pernah nggak kau lihat janda yang mempersembahkan 2 koin itu? Kata Yesus, lebih besar persembahan janda itu daripada orang Farisi. Iya, ada. Bisa koin, juga tepung, bisa roti, bisa roti. Berpikir Tunggu, bisa roti, bisa domba, koin. bisa kambing, bisa sapi, bisa lembu, bisa duit. bisa duit. Bisa duit. Bisa nggak manusia dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Pandailah kau, kawan. Berarti Paulus ini berpura-pura bertaubat atau dia hanya Nggak ada yang berpura-pura situ. berarti dia bertobat, serius bertobat berarti, betul? Betul kayak mana? Loh, gimana sih? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang Kristen ini selalu saja menutupi ajaran iblis. Pertanyaan saya, Paulus ketika melakukan persembahan itu betul-betul bertaubat atau pura-pura? Bertobat di jalan Kristus maksudnya. Ngapain dia lagi Ya, kok kepada jalan Musa? Kristus pula, tuyul. Dia justru kembali ke Yerusalem bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kok bertobat Kristus pula? Inilah Al-Quran. Kenapa penting Al-Quran datang? Untuk supaya meluruskan kalian yang bengkok sebengkok-bengkoknya. Jelas itu. Bahkan di orang Yahudi ribuan orang telah bertobat kepada jalan Kristus. Kan udah banyak bertobat di Mas Paulus, ribuan orang. Sekarang ketika dia kembali ke Yerusalem, kau baca tadi kan? Kau dengarkan apa yang saya katakan, bukan? Iya, dia masuk juga Dia disuruh kemudian bertaubat, bukan? disuruh bertobat. Bertobat nggak dia? Sekarang aku tanya gini Juma, gini dia. Kita analisa dulu sini. Ngapain dia balik lagi ke bait suci itu? Apakah si Paulus ini menyembah Elohimnya orang Yahudi? Benar. Sekarang kau tanya sama aku, Gabriel. Sekarang pergilah kau dulu Gabriel ke Yerusalem, Gabriel. Masuklah kau ke sinagoga. Mau nggak kau menyembah Elohimnya orang Israel? Mau? Kenapa kok mau kok Gabriel menyembah Elohim orang Yahudi itu? Karena Elohim orang Yahudi itu adalah Yesus yang dalam wujud manusia. Yesus ini adalah Elohim orang Israel dulu. Ngerti nggak kau itu? Parah kau, memang parah. Udah, kau istirahat.